Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Farah Safira Putri, NIM B2A 022023, Atika Dwi Saputri, NIM B2A 022040, dan Kamilah Citra Humayroh, NIM B2A 022062. Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tugas perhitungan garis resisten secara manual dengan menggunakan Excel. Di sini, data yang kami gunakan adalah data hubungan antara penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dengan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di wilayah Jawa Barat. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita urutkan terlebih dahulu data tersebut di Excel, lalu kita tentukan variabel X dan Y-nya. Pada data kami, variabel X adalah penduduk dengan keluhan kesehatan, sedangkan variabel Y-nya adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Kemudian setelah itu, kita bagi datanya menjadi 3 bagian, dan masing-masing bagian kita cari nilai mediannya. Setelah itu, kita dapat menghitung slope, intercept, dan Y. Untuk nilai slope yang didapat adalah 2,847, sedangkan interceptnya adalah min 27,257. Maka di sini nilai Y sama dengan min 27,257 ditambah 2,847 dikali dengan X. Kemudian beralih ke Excel. Di sini kami pindahkan terlebih dahulu nilai Y, slope, juga interceptnya agar lebih mudah dalam menjumlahkan. Kemudian kami hitung YH1 terlebih dahulu. Rumusnya yaitu nilai intercept ditambah dengan nilai slope, lalu dikali dengan data variabel X yang pertama. Di tengah-tengah rumus tersebut, kita masukkan lambang dolar seperti berikut. Nah, setelah itu kita enter dan kita tarik dari bagian nilai penjumlahan pertama ke bawah. Langkah tersebut untuk mempercepat dalam menghitung di Excel. Kemudian setelah selesai menghitung YH1, kita beralih ke residual 1. Untuk menghitung nilai residual 1, yaitu di sini pertama dengan nilai Y sama dengan 39,79, lalu dikurangi dengan nilai YH1 sebagai berikut. Kemudian kita tarik garis ke bawah dari nilai min 4,32729 sampai ke bawah nilai paling akhir. Ini agar mempermudah dan mempercepat dalam menghitung residual juga. Nah, di sini kita sudah dapat nilai YH1 dan nilai residual 1. Setelah itu kita cari median Y yang diganti dengan residual. Lalu setelah itu kita hitung slope barunya. Nilai slope baru yang didapat yaitu 0,000110 dan nilai interceptnya bernilai sama yaitu min 27,257, kemudian dikoreksi menjadi B2 yaitu nilainya 2,847. Kan Y sama dengan min 27,257 ditambah dengan 2,84711 dikali dengan X. Setelah itu kita beralih ke Excel. Di sini kita pindahkan terlebih dahulu nilai B2-nya yaitu 2,84711. Kemudian kita cari YH2. Untuk rumus YH2 itu sendiri yaitu nilai intercept ditambah dengan nilai slope yang kedua, lalu dikali dengan variabel X. Seperti langkah yang tadi, kita masukkan lambang dolar di antara rumus-rumus tersebut. Kemudian kita tarik garis dari nilai YH2 yang pertama sampai ke bawah. Kemudian setelah didapat nilai YH2, kita beralih ke nilai residual 2. Untuk mencari nilai residual 2, yaitu dengan mengurangi variabel Y dengan nilai YH2. Kemudian kita tarik ke bawah dari nilai yang pertama seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu kita urutkan kembali datanya yaitu variabel X, variabel Y, kemudian YH2 dan residual 2. Kemudian dikoreksi untuk nilai slope baru B3 yaitu dengan rumus B3 sama dengan B2 dikurangi B2 akseng. Kemudian nilai B3 diperoleh yaitu 2,847 dan dapat dituliskan Y sama dengan min 27,257 ditambah 2,847 dikali dengan X. Karena nilai B2 sangat kecil, maka tidak perlu dilakukan koreksi slope. Selanjutnya dapat dihitung koreksi intercept menggunakan nilai residual terakhir seperti berikut dan didapat nilai min 0,003747, sehingga dapat dituliskan persamaan garis Y yang resisten adalah Y sama dengan min 27,257 ditambah dengan min 0,003747 ditambah dengan 2,847 dikali dengan X. Y sama dengan min 27,260 ditambah dengan 2,847 dikali dengan X.
Perhitungan secara manual kelompok kami cukup sampai koreksi slope B3 karena menghasilkan persamaan garis Y yang sudah resisten sama seperti perhitungan slope awal, dan jika dilihat dari scatter plot yang dihasilkan menggunakan RStudio sudah membentuk scatter plot linear dan positif sehingga tidak perlu dikoreksi, sudah tepat perhitungannya. Selanjutnya yaitu membuat scatter plot dari data tersebut dengan menggunakan RStudio dengan sintaks seperti berikut ini. Yang pertama kita tuliskan, kita panggil datanya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan, lalu kita masukkan angka-angkanya, kita copy dari Word, kita masukkan ke RStudio. Sebelum itu jangan lupa kita import datanya terlebih dahulu dari Excel. Dilanjutkan pada akses yang memiliki sintaksis layak, lalu kita copy lagi angka-angkanya dari Word dan kita pindahkan ke RStudio. Setelah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan akses terhadap sintaksis layak, lalu setelah itu summary, kita masukkan data penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan summary lagi, kita masukkan data yang akses terhadap sanitasi layak. Selanjutnya plot, kita panggil data penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan juga plot akses terhadap sanitasi layak. Setelah itu kita ketik main sama dengan hubungan penduduk. Setelah itu kita ketik main sama dengan hubungan penduduk dengan keluhan kesehatan dan akses sanitasi layak. Setelah itu kita ketik PCH sama dengan 19, cool sama dengan, lalu sama dengan PCH sama dengan, lalu kita ketik PCH sama dengan 19, col sama dengan green. Ini untuk warna yang nanti akan dikeluarkan di cool green. Di sini maksudnya adalah untuk warna yang akan dikeluarkan pada grafik scatter plot. Kemudian setelah semuanya kita ketik, kemudian setelah sintaknya selesai, lalu kita run semua sintaknya, maka dia akan muncul seperti berikut. Kemudian menghitung data hubungan antara penduduk dengan keluhan kesehatan dan rumah yang memiliki akses sanitasi layak dengan menggunakan RStudio. Pertama-tama kita import terlebih dahulu datanya dari Excel seperti berikut ini. Kemudian kita ketik sintaknya, yaitu library read Excel. Kita panggil datanya, data keluhan kesehatan dan sanitasi yang sudah kita import tadi dari Excel. Karena datanya sudah kita import, maka tinggal kita ketik keluhan kesehatan, ketik judulnya, dia akan muncul seperti berikut. Selanjutnya kita melihat ringkasan data, itu dengan mengetik summary, keluhan kesehatan dan sanitasi. Setelah itu kita membuat scatter plot. Seperti biasa kita panggil datanya, lalu kita ketik main hubungan antara keluhan kesehatan penduduk dan sanitasi layak. Lalu PCH 20, checks 3 dan col orange. Col di sini yaitu untuk warnanya. Kemudian data X kita yaitu keluhan kesehatan dan data Y-nya yaitu sanitasi layak. Setelah itu kita install package remote dengan sintaks sebagai berikut. Package yang kita gunakan di sini yaitu Tokeida. Setelah kita install package, selanjutnya yaitu memanggil package. Untuk memanggil package, kita ketik library, lalu kita masukkan nama package tersebut. Selanjutnya kita ketik trace line, error line, dan kita masukkan data yang telah kita import. Kemudian selanjutnya yaitu membuat plot airline dengan sintaks seperti berikut ini. Kita
kita ketik plot, lalu kita masukkan data kita, judul data kita, keluhan kesehatan dan sanitasi layak. Lalu kita ketik PCH 20, kemudian checks 3 dan xlab, yaitu data X kita. Di sini data X kita yaitu keluhan kesehatan dan data Y lab yaitu sanitasi layak. Main gabungan dari kedua data tersebut, yaitu membuat plot airline dengan median. Kita masukkan sintaknya seperti berikut ini. Kemudian setelah plot kita tambahkan outline. A sama dengan rest line A dan B sama dengan rest line B, call RGB. Warna yang kita gunakan di sini yaitu RGB. Lalu kita masukkan angka numeriknya yaitu 1,000 titik 0 di sini, titik di sini yang dimaksud yaitu koma. Kemudian point X sama dengan rest line, X med Y sama dengan rest line. Kemudian call sama dengan RGB. Kita masukkan lagi angka yang tadi. Setelah semuanya kita ketik, lalu selanjutnya kita runkan. Maka akan muncul grafik garis resisten hubungan keluhan kesehatan penduduk dan sanitasi layaknya seperti berikut ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.